Baik saudara-saudara, kali ini akan coba disampaikan tentang penjelasan bagaimana pelaksanaan praktek klinik 3. Ya, sebelumnya kita akan bertemu secara offline, cuman karena waktunya kurang fleksibel ya, sehingga kita gunakan media ini saja. Nah, tentang praktek klinik 3 ini di mana pesertanya ada 11 ya, ada 11 peserta. Ini yang perlu saudara ketahui ya, tentang alur praktek klinik ini. Yang pertama, ini adalah step-step yang akan Anda lalui. Yang pertama adalah pendaftaran. Nah, ini sudah terlewat, lolos. Kemudian pelaksanaan pembekalan dan pre-post test. Pembekalan akan dilaksanakan pada minggu ini, pre-testnya sudah, post testnya akan dilaksanakan. Kemudian nanti akan ada penilaian terkait dengan pembekalan, hasil post testnya, kemudian sikap terkait proses pembelajaran ini, responsinya dinilai. Nah, nanti akan hasilnya apakah lulus atau tidak lulus ataukah lulus. Semoga harapan kita semua Anda bisa berhasil lolos di praktek klinik ini. Kalau misalkan tidak lulus, maka mengulang di periode berikutnya. Nah, kalau misalkan, ini sebetulnya nanti akan ada proses post testnya ya. Kemudian alur pembekalannya ini seperti ini, lebih detailnya bahwa pengarahan pada 20 November ini terlambat, jadi melalui pengarahan hari ini. Kemudian pretestnya sudah dilakukan juga kemarin beberapa hari, ada mengulang juga. Kemudian pembekalan departemen ada 5 minggu, mulai dari tanggal 23 November sampai dengan 26 Desember. Post test kognitif online juga tanggal 28 Desember, dan pengumuman kelulusan kira-kira 4 sampai 6 Januari. Semoga diberikan kelancaran untuk proses mulai dari awal hingga akhir praktek klinik ini. Kemudian saudara, ini adalah komponen penilaian, yaitu post test, responsi, sikap, etika, dan kerapian. Ini nilai minimalnya. Anda harus lebih dari 60 untuk post test, lebih dari 60 untuk responsi, dan sikap etika lebih dari 80. Kemudian Anda kemudian perlu melihat juga bagaimana nilai Anda ya. Ternyata mayoritas masih belum mencapai ini untuk pretest. Nah, soalnya akan sama, tolong Anda belajar sungguh-sungguh. Nah, ini dia syarat untuk praktek klinik 3 saudara, bahwa Anda telah menempuh mata kuliah ini, karena di dalam praktek klinik 3 ini ada penjelasan, ada yang berkaitan dengan kadar kritis, manajemen jiwa, gerontik, dan komunitas gitu. Kemudian Anda juga sudah melakukan registrasi akademik atau KRS ya, yang mencantumkan praktek klinik ini. Kemudian registrasi keuangan itu juga Anda sudah lakukan dengan nominal sekian 225 pada masa Covid ini. Kemudian untuk pembagian kelompok saudara, ini ada 5 kelompok. Lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dikasih tanda panah merah, ini ditunjuk sebagai ketua. Untuk kelompok 1-nya Afrianto, kelompok 2-nya Eben, kelompok 3-nya adalah Giovania, kelompok 4 Terince, dan kelompok 10 Novita Lendu. Tolong mengkoordinir anggota-anggotanya secara baik. Kemudian ini adalah koordinator departemen praktek klinik 3 ini yang Anda harus hubungi. Mulai besok Anda datang ke beliau. Yang pertama, jika minggu ini Anda materinya atau di departemen jiwa, maka datang ke Bu Sili. Kalau misalkan departemen kritis gadar, maka dengan saya. Kalau manajemen dengan Bu Neni, komunitas keluarga Giro dengan Bu Hilda. Nah, ini adalah jadwal rotasi yang juga sudah dibagikan beberapa hari sebelumnya ya. Kelompok 1 minggu ini jiwa, kelompok 5 kritis kadar, kelompok 4 manajemen, kelompok 3 keluarga, kelompok 2 gerontik ya. Berarti
kelompok 1 siapa nih kelompok 1? Nah, artinya kelompok 1 sekarang Afrianto masuk ke Jiwa. Kelompok 2 Eben masuk apa sekarang? Kelompok 2 Gerontik. Ya, gitu ya. Ini adalah jadwalnya yang juga bisa dilihat di file Excel yang telah dibagi sebelumnya. Oke, begitu saudara, semangat, semoga lancar, berhasil. Ini kaitannya dengan kenapa kita mengadakan praktek klinik secara online, ya karena situasi yang terkait corona. Oke, Anda luar biasa semuanya, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum.